Pernah nggak sih kalian terbangun jam 3 pagi, saldo di rekening sebenarnya aman, bahkan mungkin lebih dari cukup buat bayar cicilan bulan depan. Tapi dada tetap terasa sesak. Ada rasa cemas yang nggak bisa dijelaskan. Kayak ada sesuatu yang kurang, tapi kalian nggak tahu itu apa. Kita sering banget dikasih narasi kalau uang adalah solusi dari segala masalah. Kalau sudah kaya, hidup bakal tenang. Kalau sudah stabil, tidur bakal nyenyak. Tapi kenyataannya, banyak orang yang sudah sampai di puncak gunung yang mereka tuju, malah merasa kedinginan dan kesepian di atas sana. Malam ini, saya mau ajak kalian ngobrol jujur. Bukan sebagai motivator yang menyuruh kalian kerja 20 jam sehari, dan bukan juga sebagai orang yang meremehkan pentingnya uang. Kita mau bedah satu hal yang sering kita lupakan. Kenapa stabil secara finansial itu nggak otomatis bikin batin tenang? Dan kenapa di titik manapun hidupmu sekarang, angka di saldo itu bukan penentu seberapa berharganya kamu sebagai manusia. Taruh dulu gadget kalian, cari posisi nyaman, kita ngobrol dari hati ke hati. Saya punya teman, kita sebut saja dia si paling berhasil. Dari luar, hidupnya adalah impian semua orang. Mobil baru, rumah di kawasan elit, liburan ke luar negeri setiap tahun. Secara finansial, dia sudah selesai, dia sudah stabil. Tapi suatu hari, kita duduk bareng, dan dia bilang sesuatu yang bikin saya diam lama banget. Dia bilang, gue takut kalau besok pagi gue bangun dan semua ini hilang, gue nggak tahu lagi siapa diri gue. Di situ saya sadar, dia nggak tenang bukan karena dia kurang uang. Dia nggak tenang karena dia sudah menjadikan uang sebagai satu-satunya identitasnya. Begitu uangnya ada, dia malah dihantui rasa takut kehilangan. Dia merasa kalau hartanya hilang, harga dirinya juga ikut lenyap. Banyak dari kita yang sedang berjuang keras, entah itu freelancer yang kejar deadline, pebisnis yang lagi scale up, atau karyawan yang cari side hustle. Kita sering mikir, nanti kalau sudah punya sekian miliar, saya akan bahagia. Padahal, uang itu cuma alat transportasi. Kalau kamu orang yang cemas, uang cuma akan mengantar kamu ke tempat yang lebih mewah untuk merasa cemas. Kalau kamu orang yang merasa tidak berharga, uang cuma akan membelikanmu topeng yang lebih mahal untuk menutupi rasa minder itu. Uang bisa beli tempat tidur yang empuk, tapi nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Itu kalimat klise ya. Tapi coba deh rasakan maknanya malam ini. Berapa banyak dari kita yang tidurnya nggak nyenyak, bukan karena nggak punya kasur, tapi pikiran kita yang nggak pernah merasa cukup. Kita masuk ke bagian yang agak dalam. Kenapa sih stabil secara finansial itu nggak selalu berarti tenang? Pertama, karena ambisi itu garis finishnya selalu bergeser. Waktu gaji kita 5 juta, kita pikir 10 juta itu tenang. Begitu dapat 10 juta, kita lihat orang gaji 30 juta, dan kita merasa kurang lagi. Kita nggak pernah benar-benar sampai, karena kita terus-terusan memindahkan tiang gawangnya. Ketenangan itu nggak ada di angka, tapi ada di kemampuan kita untuk berkata, segini sudah cukup untuk hari ini. Kedua, ada yang namanya lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Ini jebakan yang paling sering bikin orang stabil tapi tetap stres. Begitu penghasilan naik, standar hidup ikut naik. Kita beli barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan, cuma buat mengesankan orang-orang yang sebenarnya nggak kita sukai. Akhirnya apa? Kita jadi budak dari gaya hidup kita sendiri. Kita kerja keras bukan lagi untuk bertahan hidup, tapi untuk mempertahankan gengsi. Di situ ketenangan mati pelan-pelan. Ketiga, rasa takut akan kehilangan. Ini aneh ya, orang yang nggak punya apa-apa terkadang lebih berani daripada orang yang punya segalanya. Semakin banyak yang kamu miliki, semakin banyak yang harus kamu jaga. Kamu jadi paranoid. Kamu takut ekonomi ambruk, takut investasi gagal, takut dijahati orang. Stabilitas finansial tanpa stabilitas mental itu ibarat membangun istana di atas pasir. Megah, tapi setiap ada ombak kamu gemetaran. Teman-teman, finansial itu logis, tapi ketenangan itu psikologis. Keduanya ada di dimensi yang berbeda. Nah, ini bagian yang paling penting. Saya mau tegas di sini. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh angka di rekeningmu. Dunia ini jahat dalam satu hal. Mereka menilai orang dari apa yang mereka pakai, apa yang mereka kendarai, dan jabatan mereka. Tapi apakah kita mau ikut-ikutan menjahati diri sendiri dengan cara berpikir yang sama?
Kalau kamu menganggap dirimu berharga hanya saat uangmu banyak, maka secara otomatis kamu menganggap dirimu sampah saat uangmu lagi sedikit. Itu cara hidup yang sangat berbahaya, karena ekonomi itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Bayangkan seorang ibu rumah tangga yang mengelola keuangan dengan sangat hemat demi pendidikan anaknya, atau seorang relawan yang gajinya pas-pasan, tapi dedikasinya luar biasa. Apakah mereka kurang berharga dibanding bos perusahaan yang punya jutaan dolar tapi sombong dan hampa? Jelas enggak. Nilai diri itu datang dari integritas, dari bagaimana kamu memperlakukan orang lain, dari bagaimana kamu bangkit setelah jatuh, dari kejujuranmu. Uang hanyalah pengeras suara. Kalau kamu orang baik, uang akan membuatmu makin baik. Kalau kamu orang yang bermasalah secara karakter, uang hanya akan memperbesar masalah itu. Jadi buat kalian yang saat ini mungkin lagi di titik terendah secara finansial, tolong dengarkan saya. Kamu tetap manusia yang utuh. Kamu tetap berharga. Kemiskinan atau kesulitan keuangan itu adalah kondisi, bukan identitas. Jangan biarkan dompet yang kosong membuat hatimu juga ikut kosong. Seringkali yang bikin kita nggak tenang itu bukan karena kita kurang, tapi karena kita melihat piring orang lain. Media sosial itu racun kalau kita nggak punya filter. Kita lihat teman seangkatan sudah beli rumah, kita langsung merasa gagal. Kita lihat orang pamer saldo, kita langsung merasa kecil. Padahal kita nggak pernah tahu apa yang mereka korbankan untuk itu. Mungkin mereka nggak punya waktu buat keluarga. Mungkin mereka punya utang yang nggak diceritakan. Atau mungkin mereka juga sama, nggak tenangnya dengan kita. Pelajaran terbesar dalam psikologi uang adalah belajar tentang kecukupan. Cukup itu bukan berarti malas. Cukup itu berarti tahu kapan harus berhenti mengejar yang tidak perlu, supaya kita bisa menikmati apa yang sudah ada di tangan. Coba deh, ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali kamu benar-benar menikmati secangkir teh tanpa mikirin kerjaan? Kapan terakhir kali kamu tertawa lepas sama teman atau keluarga tanpa merasa bersalah karena nggak lagi produktif? Ketenangan itu datang saat kita bisa melepaskan kendali atas hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Kita bisa kontrol kerja keras kita, tapi kita nggak bisa kontrol hasil akhirnya atau opini orang lain. Sebagai penutup, saya ingin bilang begini. Teruslah bekerja keras, teruslah cari rezeki yang halal. Stabil secara finansial itu penting banget. Itu memberikan kita pilihan, memberikan kita keamanan, dan memungkinkan kita membantu orang lain. Jangan antipati sama uang. Tapi tolong, jangan gadaikan ketenangan batinmu demi angka yang gak akan pernah ada ujungnya. Kalau hari ini kamu punya uang, bersyukurlah dan tetaplah rendah hati. Ingat bahwa itu semua titipan yang bisa diambil kapan saja. Jadikan uang itu alat untuk berbuat baik, bukan untuk merasa lebih hebat dari orang lain. Dan kalau hari ini kamu lagi berjuang, lagi merasa sesak karena tagihan, atau merasa minder karena merasa tertinggal, bernapaslah. Kamu lebih dari sekedar angka-angka itu. Kamu punya nilai yang gak bisa dibeli dengan saham apapun di dunia ini. Ketenangan sejati itu letaknya di sini, bukan di sana. Bukan di layar HP atau rekening. Itu adalah kemampuan untuk berkata, apapun yang terjadi besok, saya akan baik-baik saja. Karena harga diri saya tidak bergantung pada harta saya. Terima kasih sudah menemani saya ngobrol selama 1 jam ini. Semoga obrolan singkat ini bisa jadi peluk hangat buat kalian yang lagi capek dan jadi pengingat buat kita semua untuk tetap membumi. Tidur yang nyenyak ya malam ini. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan sampai jumpa di obrolan berikutnya.